Allahu bikum lalahikun. Bukankah salam doa kalau nggak nyampe, kenapa ada syariatnya? Bapak Ibu percayalah, jangankan salam yang Bapak Ibu ucapkan kepada si mayit, bunyi telapak sendal kita, mayit masih bisa mendengar. Silakan buka hadis. Nabi pernah menyebutkan ketika seseorang itu dimakamkan, dimasukkan jasadnya ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu penghantarnya pulang meninggalkan si mayit. Nabi yang memastikan, Pak, la yasma qara'a ni'alihim, si mayit dalam kubur dipastikan Nabi bisa mendengar bunyi telapak sandal orang yang pulang meninggalkannya. Kalau telapak sandal saja kedengaran, apalagi salammu, apalagi doamu, apalagi talqinmu. Betul? Betul? Bahkan bila hadis yang sahih, Nabi jelaskan, kalau seandainya kita lewat di salah satu kuburan, kalau seandainya kita lewat di salah satu kuburan, kita kenal, kita tahu siapa yang dimakamkan di dalamnya, mungkin keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita, kita kenal masa hidupnya si mayit, lalu kita mengucapkan salam, maka kata Nabi, si mayit bisa membalas salam dari orang yang dia kenal. Tapi bersyukur kita nggak bisa mendengar jawaban salam dari mayit. Ayo coba mikir, kalau seandainya kita bisa mendengar jawaban dari si mayit jam 12 malam lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba mereka menjawab Waalaikumsalam, insya Allah kita jadi mayit berikutnya. Betul? Betul. Jadi percayalah Bapak Ibu, kita yang hidup masih bisa memberikan kontribusi buat